wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Vina Embet Nurgiana dengan NIM 25 11 30 60 28, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kritik pendidikan Islam di era modern beserta solusi yang dapat dilakukan agar pendidikan Islam agar lebih baik, lebih maju, dan tetap sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan umat muslim. Pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan tentang ilmu agama, tetapi juga mengajarkan tentang akhlak, moral, kedisiplinan, tanggung jawab, dan cara hidup yang sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan ilmu, pengetahuan. Orang yang memiliki ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu membawa manusia menuju kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, hadis ini menjelaskan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, walaupun pendidikan Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan yang perlu kita perbaiki agar pendidikan Islam dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman modern. Baik, selanjutnya ada kritik pendidikan Islam. Yang pertama tuh ada terlalu fokus pada hafalan dibanding pemahaman. Salah satu kritik yang sering disampaikan terhadap pendidikan Islam saat ini adalah metode pembelajaran yang terlalu fokus pada hafalan. Di banyak sekolah atau lembaga pendidikan Islam, siswa sering dituntut untuk menghafal ayat Al-Quran, menghafal hadis, menghafal doa-doa, dan menghafal materi pembelajaran agama. Menghafal memang penting dalam Islam karena Al-Quran harus dijaga dan dipelajari. Namun masalahnya adalah ketika siswa hanya menghafal tanpa memahami isi dan makna pembelajaran tersebut. Sebagai contoh, ada siswa yang hafal banyak ayat tentang kejujuran tetapi juga suka berbohong. Ada siswa yang hafal hadis tentang menghormati guru tetapi masih berbicara kasar kepada gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu belum benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kritik berikutnya adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan Islam saat ini. Kita hidup di era digital, di mana teknologi berkembang sangat cepat. Hampir semua aktivitas manusia menggunakan teknologi, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, masih ada beberapa lembaga pendidikan Islam yang menggunakan metode pembelajaran lama dan menonton. Misalnya, guru hanya bercanda terus-menerus, siswa hanya mendengarkan, kurangnya menggunakan media pembelajaran, tidak memanfaatkan internet secara positif. Akibatnya banyak siswa merasa bosan saat belajar, kurang tertarik, sulit memahami materi, tidak aktif dalam pembelajaran. Padahal teknologi sebenarnya dapat membantu proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya tuh seperti video animasi Islami, presentasi interaktif, aplikasi belajar Al-Quran, kuis online, dan film sejarah Islam. Dengan teknologi, pembelajaran bisa menjadi lebih kreatif dan menyenangkan. Yang ketiga, yaitu kurangnya penerapan akhlak dalam kehidupan. Masalah ini yang sering terjadi adalah kurangnya penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun siswa belajar agama setiap hari, kenyataannya masih sering ditemukan bullying atau perundungan, tidak menghormati guru, berkata kasar, tidak disiplin, kurangnya jujur, kurang sopan kepada orang tua. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan akhlak belum berjalan secara maksimal. Padahal tujuan utama Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad.
Hadis ini menjelaskan bahwa akhlak adalah inti penting dalam pendidikan Islam. Jika seorang memiliki ilmu tinggi tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka ilmunya tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya tidak hanya mengajarkan nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter dari moral siswa. Selanjutnya ada solusi pendidikan Islam. Yang pertama itu ada menyeimbangkan hafalan dan pemahaman. Solusi pertama adalah menyeimbangkan antara hafalan dan pemahaman. Guru tidak hanya meminta siswa menghafal ayat atau hadis, tetapi juga menjelaskan makna ayat, hikmah hadis, contoh penerapannya, dan pembelajaran yang bisa diambil. Dengan begitu, siswa dapat memahami isi pembelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang kedua ada menggunakan teknologi secara positif. Solusi berikutnya adalah memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran Islam. Guru dan sekolah dapat menggunakan video pembelajaran, presentasi menarik, internet sebagai sumber ilmu, aplikasi Islami, media sosial untuk dampak positif. Dengan cara ini, siswa akan lebih semangat belajar dan lebih mudah memahami materi. Namun, penggunaan teknologi juga harus diawasi agar tidak disalahgunakan untuk hal negatif seperti menonton konten tidak bermanfaat, bermain game berlebihan, menyebarkan berita bohong. Karena itu, pendidikan Islam harus mengajarkan penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada memperkuat pendidikan akhlak. Solusi yang paling penting adalah memperkuat pendidikan akhlak. Akhlak tidak cukup diajarkan lewat teori saja, tetapi harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa. Orang tua juga harus mendidik anak dengan contoh yang baik di rumah. Contohnya membiasakan berkata jujur, menghormati guru dan orang tua, disiplin waktu, membantu sesama, bersikap sopan. Kesimpulannya, pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlak mulia. Namun masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki seperti terlalu fokus pada hafalan, kurangnya pemanfaatan teknologi, lamanya penerapan akhlak. Jika masalah-masalah tersebut dapat diperbaiki dengan solusi yang tepat, maka pendidikan Islam akan menjadi lebih baik dan mampu menghadapi tantangan zaman modern. Sebagai generasi muda Muslim, kita juga harus semangat belajar, menjaga akhlak dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Semoga pendidikan Islam di Indonesia semakin maju dan mampu mencetak generasi yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobby Valentino.